persamaannya setengah dikali NST. Jadi ini setengah dikali 1. Jadi didapat ini 0,5%. Nah, jadi untuk melaporkan hasil pengukuran, ini persamaannya adalah X plus minus delta X. Jadi ini dapat 50% plus minus 0,5%. Boleh juga dituliskan persennya di luar, diberi kurung ya, 54 plus minus 0,5%. Boleh juga dituliskan jumlah desimalnya sama ya. Jadi 54,0 plus minus 0,5 saja ya. %. Nah, seperti ini. Bisa dipahami untuk cara melaporkan hasil pengukuran? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita naik lagi ke jangka sorong ya. Jangka sorong ini digunakan di 2 modul. Di modul gerak jatuh bebas untuk mengukur diameter bola, juga digunakan di hukum kekalahan energi ya, diameter bola juga sama. Dan satu lagi di hukum Boyle, ada banyak, ada 4 ya. Di hukum Boyle itu mengukur diameter tabung, dan di hukum Charles. Nah, jadi harus bisa juga di jangka sorong. Nah, ini untuk jangka sorong ini bagaimana ya, sama saja. Agak beda sedikit. Nanti ada di bawahnya skala Nonius. Nah, kalau untuk skala utamanya kalian fokus di bagian atas. Garis yang ini. Ada yang tahu? Nol koma berapa? 0,4. 0,4. Nah, gini. Kemudian untuk skala Nonius, kalian lihat garis yang rata antara garis Nonius dan garis utama. Di angka berapa nih ratanya? 3, Pak. 3 ya di sini ya. Nah, penulisan 3-nya di sini ya. 0,03. Tapi di sini lihat di sebelahnya itu ada angka ini tuh pasti ini 3,5. Di sebelah kirinya setelah 2 ada 2,5. Maka boleh dituliskan ini 0,030. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian tinggal jumlahkan saja seperti biasa ya. Ini jadinya 0,430 cm. Boleh dituliskan 4,30 mm. Nah, yang agak lumayan berkendala ya, nggak sulit sih, berkendala saja. Itu yang kalau Bapak tes setiap di gerak jatuh bebas itu ya, adalah NST-nya ya. Nah, NST itu sangat mudah aja, lihat di skala Nonius. Nah, ini yang Bapak bulatkan, ini yang di bawah ini ya. Ini kan 0,030. Nah, kalian kurangi dengan yang sebelahnya, yang ini
Lihat ya yang ini nih. Nah ini berapa nih? Ya, panah yang tebal ini. Itu 0,02 berapa? 5 Pak. 0,025 ya. Nah ini kalian tinggal kurangi. Jadi didapat 0,005 ya sentimeter. Selesai. Atau bisa juga kalau diubah satuannya 0,05 milimeter. Nah, untuk tidak pastiannya delta X itu ya sama ya setengah kali NST. Jadi setengah dikali 0,005. Jadi didapat ini 0,0025 cm. Nah, pelaporan hasil pengukuran adalah yang ini. Nah, yang atas yang Bapak kotakin ya dengan yang ini. Jadi 0,430 plus minus 0,0025. Ini satuannya sentimeter. Kalau satuannya milimeter, ya nggak apa-apa. Jadi tinggal diubah 4,30 plus minus 0,025. Ini milimeter. Oke, bisa dipahami jangka sorong? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Insya Allah aman, Pak. Aman, Pak. Kalau gitu silakan dicoba untuk jangka sorong yang satu ini. Berapa hasil pengukurannya ya, beserta ketidakpastiannya. Waktunya 1 menit saja ya. Pak. 1,25 plus minus 0,5 Pak. 1,25 di sini ya. Lihat di sini. Bukan ya. Jangan di sini, bukan di sini. Ini bukan yang ini ya. Jadi noniusnya 5 betul. Tapi bukan 1,2. Jadi fokusnya bukan di sini ya. Ini salah. Tapi yang ini. Jadi lihat yang pengukuran sebelumnya ini, lihat fokusnya di sebelah kiri 0 ya. Ya bukan di sini ya. Nah, jadi agak kelirunya kadang suka di situ ya. Jadi di sini nih ya fokusnya. Dicek lagi. Kalau misalkan si skala noniusnya 0, pas di 0 di ya? Tempat kirinya apa di tempat 0-nya Pak? Kalau pas di 0 berarti ini misalnya ini 1,1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 1,50. Tapi ini kayaknya ini si garis ini agak terlalu dekat ya. Iya Pak. Ini 1, tapi di 5 juga garis ya? Garis Pak. Ini 1,55 ya. Ini harusnya agak ke kanan sini. Jadi yang gambarnya agak salah juga. Tapi ini harusnya skala utamanya. Ini kira-kira nih, yang ini di sebelah kanan atau di sebelah kiri 0 nih?
Garis ini. Kalau lihat pakai mata gitu. Kanan, Pak. Sebelah kanan, berarti skala utama tuh 1,4 ya. Karena ini tuh 1,5. Ya, oke? Nah, jadi skala noniusnya tadi betul 0,05. Nah, jadi hasil pengukurannya 1,45. Nah, jadi hasil pengukurannya 1,45 cm. Nah, coba berapa ketidakpastiannya? 0,5 Pak. 0, 0,5. bisa 0,5 lihat. Ininya saja di sini. 0,05 Pak. 0,05. Coba dicek. Di skala nonius, ini kan lihat, di skala di NST-nya, .025 Pak. nah lihat, ini kan 0,05. Tadi Bapak selisihkan dengan yang ini, yang sebelahnya 0,04. Ini hasilnya berapa? 0,01. Nah, delta X-nya itu sama dengan setengah kali NST 0,01. Ini 0,005 ya. Perasaan Bapak ini tadi nggak ada yang benar ya? Nah, ini ya. Atau tadi ada yang benar? 0,005. Sudah bisa dipahami? Bisa? Ada yang mau bertanya silakan. Halo, suara Bapak terdengar? Pak, izin bertanya Pak. Boleh silakan. Itu untuk NST-nya tuh kan ditujukan ke 5. Ya. Tapi itunya tuh kenapa 0,05 Pak? Harus dikali 0,01. Kan ini skala nonius tuh kan ini 0,05. Yang 5 ini tuh kan sesungguhnya. Iya Pak. Jadi gini. Ini yang Bapak tunjuk. Nih, ini kan sesungguhnya 2 ya. Kalau di jangka sorongnya. Oke? Iya Pak. Aslinya ini kan 0,02 cm. Terus yang sebelahnya ini 0,01. 0,1. Nggak mungkin sama jangka sorong ditulis 0,01. Ini ditulis 0,02. Nantinya ribet ya. Nah, ini tinggal dikurangi. Maka didapat nanti hasilnya adalah 0,01 yang ini. Nah, yang kanan ini. Nah, itu cara mendapatkan NST di jangka sorong. Jadi jangka sorong juga tingkat ketelitiannya tidak sama, ada yang beda-beda ya. Ada yang ini jadi ada lebih teliti lagi ya, 0,005 cm. Kalau yang ini 0,001, ada yang 0,002, jadi lebih teliti lagi. Ya, kenapa bisa lebih teliti lagi? Ya tergantung apa yang mau diukur ya. Jadi semakin teliti ya semakin presisi ya, semakin akurat. Oke, ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak untuk prosesnya? Mulai dari mendapatkan nilai X, ini NST, tahapannya ini 1, 2, 3, dan 4. Ini ada yang masih bermasalah nggak? Aman? Aman Pak. Aman Pak. Oke, kita lanjut ke
modul gerak jatuh bebas. Nah, ini yang modul yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas merupakan suatu gerak yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal ya. Jadi dihempaskan saja. Jadi tidak diberi dorongan atau diberi ya kecepatan awal, jadi hanya dilepaskan saja. Nah, tujuan dari persamaan atau dari modul gerak jatuh bebas adalah menentukan nilai percepatan gravitasi bumi melalui percobaan gerak jatuh bebas. Nah, teori yang digunakan adalah dua buah persamaan gerak jatuh bebas. Yang pertama adalah H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H itu adalah ketinggian, G adalah kecepatan gravitasi, dan T adalah waktu suatu benda untuk jatuh. Dan persamaan satu lagi, V kuadrat sama dengan 2GH, di mana V-nya adalah kecepatan. G masih percepatan gravitasi dan H adalah ketinggian. Nah, ketinggiannya adalah ketinggian relatif ya. Jadi diukur bukan dari bola ke tanah, tapi dari bola ke sensor. Nah, itu biasanya disebutnya adalah ketinggian relatif. Nah, di sini untuk mendapatkan variabel X, variabel Y, dan bagaimana cara menentukan percepatan gravitasi, kalian tinggal menyandingkan dengan persamaan regresi linier ya. Nah, caranya seperti ini ya. H tuliskannya sama dengan setengah GT kuadrat. Kemudian di bawahnya sandingkan dengan persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan BX plus A. Nah, Y itu adalah variabel hasil, kemudian B itu adalah gradien atau kemiringan grafik, X variabel terikat, dan A itu adalah intercept atau konstanta. Atau A itu adalah titik potong antara grafik dengan sumbu Y ya. Titik potong antara grafik dengan sumbu Y itu adalah A. Nah, dari sini didapat data Y itu adalah H, data X itu adalah T kuadrat, A-nya ini pasti 0 ya. Nah, B-nya didapat setengah G. Nah, dari sini ya nilai gravitasi didapat sama dengan 2B. Jadi kalian cari dulu gradien grafik, bisa menggunakan ya grafik atau MKT ya, cari gradien, cari nilai B. Nanti kemudian tinggal dikalikan 2, dapat percepatan gravitasi dari percobaan yang kalian lakukan. Nah, untuk persamaan yang kedua, ini sama ya, V kuadrat sama dengan 2GH. Ini Y sama dengan BX plus A. Nah, di sini didapat A-nya pasti 0 ya, jadi Y-nya sama dengan V kuadrat, X-nya sama dengan H, A-nya 0, di sini B-nya sama dengan 2G, maka nilai G itu sama dengan B dibagi 2. Nah, ini untuk modul gerak jatuh bebas. Nah, untuk hasil percobaannya, nah untuk percobaan menggunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat, nah ini adalah si grafiknya. Harusnya kalian akan mendapatkan persamaannya adalah seperti ini.
ya si garisnya. Jadi nggak pas dari 0. Jadi dia geser dulu baru ada ya. Jadi di sini didapat kalau ini diperpanjang si nilai interceptnya itu kurang dari 0 ya, karena di bawah sini. Nah ini kan perpotongannya ini di minus ya. A ini min berapa nggak tahu, tapi yang jelas A-nya kurang dari 0. Nah ini untuk percobaan H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi nggak pas di sini atau di atas juga, tapi di sini ya. Untuk hasil percobaan menggunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, di sini G percobaan itu akan selalu lebih kecil daripada G teori. Penyebabnya adalah remanensi magnet. Nah, jadi apa itu remanensi magnet? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Nah, tahu dari mana G percobaan kurang dari G teori? G teori itu 9,8 ya. Kalau di Polban itu 9,83. Nah, ini didapat dari kalau di daerah Katulistiwa itu gravitasinya 9, lebih kecil, 78. Jadi kalau rata-rata di bumi 9,8, di kutub 9,83, kalau di daerah Katulistiwa di ekuator itu 9,83. Penjelasannya karena jari-jari bumi itu tidak sama ya bentuknya, tidak bola sempurna, maka jari-jarinya berbeda terutama di kutub dan di ekuator. Nah, untuk mendapatkan ini kita gunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, di sini mencari gravitasi G sama dengan 2H dibagi T kuadrat. Nah, karena ada remanensi magnet, otomatis ada delay dulu ketika si bola jatuh tuh. Karena ketika bola ditempelkan di atas, kan bolanya harus bola besi ya, tidak bisa bola kayu. Kalau bola kayu tidak mau nempel. Nah, supaya nempel berarti itu menggunakan prinsip kemagnetan. Nah, ketika kalian menekan tombol start, kemagnetannya itu harusnya langsung hilang. Tetapi ternyata kalau di plot grafik seperti ini, nah penyebabnya ya kemagnetannya masih ada. Jadi ini waktu yang ini tuh sangat kecil sekali ya, milisecond ya. Nah, jadi kalau begitu T-nya itu jadi lebih besar. Nah, kalau kalian masukkan ke sini, maka kalau T-nya besar, ya otomatis G-nya jadi lebih kecil. Nah, sehingga bisa dikatakan atau diambil kesimpulan G percobaan kurang dari G teori. Nah, sumber kesalahannya ada di remanensi magnet. Nah, ini untuk persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, untuk persamaan V kuadrat sama dengan 2GH, nah grafiknya juga tidak langsung dari tengah sini ya. Atau ini juga salah ya. Jadi yang benar itu, nah ini. Jadi dia agak naik dulu ya. Jadi ini nilai A-nya itu lebih besar daripada 0. Jadi kalau kalian hitung A-nya, nilainya tidak 0, ya. Jadi nilainya itu ada gitu. Nah, nanti akan didapat G percobaan itu lebih besar daripada G teori. Nah, sumber kesalahannya itu apa? Nah, ini sumber kesalahannya. Jadi sangat sulit membuat
sensor cahaya itu tepat melewati diameter bola. Ya, jadi pasti agak melenceng sedikit. Ini bola. Nah, si sensor tuh harus melewati sini tuh ini sulit ya. Sangat sulit. Jadi kemungkinannya lewat sini ya atau sebelahnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau lewat sebelahnya nanti delta T itu jadi lebih kecil. Kalau delta T lebih kecil kan mencari nilai V-nya itu pakai rumus diameter dibagi delta T. Maka kalau delta T-nya kecil, ini ke sini jadi didapat V-nya itu jadi besar. Nah, pakai persamaan V kuadrat sama dengan 2GH. Ini didapat G itu sama dengan V kuadrat dibagi 2H. Nah, kalau V kuadratnya itu besar, maka G-nya juga lebih besar. Jadi nanti G percobaan lebih besar daripada G teori ya. Jadi kalau G teorinya tadi 9,78, nanti kalian akan mendapatkan G percobaannya lebih dari 9,78. Nah, sumber kesalahannya di modul pertama GCB. Ini yang pertama adalah remanensi magnet. Apa itu remanensi magnet? Ini ya, induksi magnet yang masih tertinggal ketika medan magnet menjadi nol atau tidak ada lagi. Jadi kalau ingin lebih dalam membahas ini, nah ini harus ke konsep induksi magnet ya. Kemudian tadi sangat sulit membuat sensor cahaya tepat melewati diameter bola, terutama bola kecil. Dan yang tidak kalah ininya pentingnya juga ini ada gaya non konservatif, yaitu adanya gesekan udara. Karena percobaannya dilakukan di udara ya, walaupun H-nya sudah diperkecil. H-nya itu pendek-pendek ya, hanya 10 cm sampai 40 cm, itu tujuannya untuk mengurangi gesekan. Kesimpulannya, jadi ini yang pertama, pada percobaan menggunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat, didapat kesimpulan bahwa nilai gravitasi percobaan lebih kecil daripada nilai gravitasi secara teoritis atau sesungguhnya. Yang kedua, pada percobaan menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan 2GH, didapat kesimpulan bahwa nilai gravitasi percobaan lebih besar daripada nilai percepatan gravitasi teoritis. Dan yang ketiga boleh ditambahkan adalah bola besar ini lebih teliti daripada bola kecil pada percobaan gerak jatuh bebas. Kok jadi gabas ini? Bebas ya. Nah, alasannya pertama dia di percobaan H sama dengan setengah GT kuadrat, dia mampu melawan remanensi magnet dengan bobotnya yang besar. Kemudian di percobaan V kuadrat sama dengan 2GH, karena ukurannya agak besar, jadi kita lebih mudah untuk di teknisnya itu membuat si sensor itu melewati bagian diameter ya, dibandingkan dengan bola kecil. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Aman untuk modul 1? Cukup, Pak. Cukup, oke. Kalau begitu kita lanjut ke modul 2. Modul 2 ini mengenai hukum Joule ya. Pada percobaan hukum Joule ini bertujuan untuk membuktikan keberlakuan hukum kekalahan energi pada proses perubahan energi listrik
menjadi energi panas atau kalor ya. Percobaannya ini ada 3 kali ya. Nah, yang teorinya dulu ya. Nah, di sini apa itu energi listriknya? Nah, persamaan energi listriknya bisa kalian lihat dengan menggunakan persamaan V ya. Nah, V di sini ini adalah tegangan. Ini satuannya adalah volt. I di sini adalah watt arus. Ini satuannya adalah ampere. T di sini waktu. Satuannya adalah second. Nah, di sini untuk membaca atau mengamati tegangan menggunakan voltmeter, untuk watt arus ampere meter, sedangkan waktu menggunakan stopwatch handphone ya. Nah, untuk kalornya, nah di sini M itu adalah massa air. Satuannya bebas sesungguhnya ya. Biasa kita menggunakan kalau yang SI-nya satuan internasionalnya kilogram. Di percobaan kita gunakan satuannya gram. C-nya ini adalah kalor jenis air. Ini kita gunakan nilainya adalah 4,2 Joule. 4,2 supaya massa airnya adalah gram ya. Kalau kilogram, kalor jenisnya harus menggunakan nilai 4.200 ya. Ini Joule per gram derajat Celcius ya. Nah, yang ini adalah suhu akhir. Nah, yang satu lagi ini suhu awal. Ini boleh pakai Kelvin, boleh pakai derajat Celcius. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk perubahan suhu, baik Kelvin maupun Celcius menunjukkan angka yang sama ya. Kalau di suhu air mendidih itu kan kalau di Celcius 100, di Kelvin 373. Sedangkan di saat air membeku, di Celcius itu 0, di Kelvin 273. Jadi kalau diselisihkan sama-sama baik pakai menggunakan Celcius 100, menggunakan Kelvin 100. Jadi khusus untuk di perhitungan kalor, yaitu delta T, mau menggunakan Celcius ataupun Kelvin itu tidak jadi masalah. Tapi kalau di gas ideal, kalian harus menggunakan T-nya itu adalah satuannya Kelvin. Nah, di sini menghitung suhu akhirnya, ini kalian harus menggunakan koreksi Newton. Nah, ini koreksi Newton ya. Nah, supaya kalian terampil, ini pasti ada di soal ya. Kalian pelajari tugas pendahuluan di tara kalor mekanik dan di hukum Joule yang berkaitan dengan koreksi Newton ya. Ya, jadi alasannya kenapa harus menggunakan koreksi Newton? Jadi ketika kalian memanaskan dengan tegangan dan arus yang sama, tapi ketika kalian memanaskannya di pagi hari dengan di siang hari, di mana suhu ruangnya itu berbeda, maka nanti suhu T1-nya itu dan T2-nya juga akan berbeda walaupun misalkan T0-nya itu sama. Jadi perlu dilakukan koreksi Newton ya. Jadi perlu dilakukan koreksi suhu karena suhu ruang itu mempengaruhi
nilai T1 dan T2 ya. Nah, untuk hasil percobaannya, nah di percobaan 1 dan 2 kan kalian ditugaskan untuk menghitung nilai W yaitu energi listrik dan nilai Q yaitu kalornya. Nah, secara teoritis ini adalah Q per W-nya itu adalah 1 ya. Ini secara teoritis. Nah, kalau secara percobaan kemungkinan besar ini didapat yang percobaan 1 dan yang percobaan bukan percobaan 1, percobaan 2. Yang atas dan yang tengah ya. Q per W lebih besar daripada 1 dan Q per W kurang dari 1. Nah, kalau Q per W lebih besar daripada 1 berarti nilai kalornya lebih besar daripada energi listrik. Nah, ini nanti kenapa bisa seperti ini ya? Ini ke sumber kesalahan. Nah, sama yang ini juga ya, Q per W kurang dari 1, berarti ini Q lebih kecil daripada W. Nah, ini juga dikaitkan ke sumber kesalahan. Nah, kalau untuk percobaan 3, nah ini dibuat gradien ya. Nah, di sini gradien ini menunjukkan efisiensi ya, seberapa besar energi listrik diubah menjadi kalor. Ya, kalau B-nya sama dengan 1, ini secara teoritis. Karena B di sini adalah Q per W. Nah, kalau B-nya lebih besar daripada 1, berarti Q-nya lebih besar daripada W. Kalau B-nya kurang dari 1, berarti Q lebih kecil daripada W. Nah, ini untuk percobaan yang ketiga ya. Jadi ada 3 buah percobaan di hukum Joule. Ya, sambil kalian melihat PowerPoint, kalian buka juga ininya ya, laporannya. Nah, sumber kesalahannya. Nah, kalau yang bawah ini sebetulnya ini tidak ada kesalahan. Tapi kalau yang ke-1 dan yang kedua, ini sumber kesalahannya. Yang pertama ini kan adanya energi Q lebih besar daripada W kan ini ya. Ini berarti nilai kalor lebih besar daripada nilai energi listrik. Berarti ini ada energi yang masuk dari lingkungan ke sistem ya. Nah, itu ya. Jadi kalau Q lebih besar daripada W, ada energi yang masuk dari lingkungan ke sistem. Ya, dari lingkungan itu bisa aja akibat adanya kenaikan suhu atau dari suhu mahasiswa juga ya, kalau berkumpulnya banyak maka bisa mempengaruhi. Nah, kalau Q-nya lebih kecil daripada W, ini ada energi yang keluar ya dari sistem ke lingkungan. Bisa juga kalau Q lebih kecil daripada W, energi dari listrik ini selain dikonversi menjadi panas, juga dikonversi menjadi energi lainnya ya, karena adanya penggunaan kabel dan alat ukur ini memerlukan energi juga ya.
Maksudnya gini, kalau misalkan energi listriknya 10 Joule, panasnya 9 Joule, 1 Joule-nya kemana? Nah, bisa juga 1 Joule-nya ada yang ke lingkungan 0,5 Joule, ada karena penggunaan kabel dan alat ukur, itu juga 0,5 Joule, karena alat ukurnya kan dia memerlukan arus juga. Kalau ada arus, itu kan bisa diukur energi itu W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Jadi ini si alat ukur perlu arus, alat ukur punya hambatan, dan waktunya 120 detik. Maka nanti akan terbaca, akan membutuhkan energi listrik juga. Kabel juga sama, kabel tuh punya hambatan dalam. Dan kabel juga dialiri arus, maka ya akan ada energi yang terserap oleh kabel ya dan alat ukur. Nah, sampai modul 2 ada yang mau ditanyakan? Aman? Bisa dipahami? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Kita lanjut ke modul 3 ya. Nah, modul 3 ini mengenai hukum kekerasan energi mekanik. Bentar, Bapak minum dulu ya. Nah, tujuan percobaannya membuktikan keberlakuan hukum kekekalan energi mekanik dan menentukan jumlah energi mekanik. Ya, sambil dibuka ya modulnya ya. Nah, teorinya, benda, kalau pada benda hanya bekerja gaya konservatif, ini dan tidak bekerja gaya non-konservatif, maka berlaku hukum kekekalan energi. Jadi energi yang dimiliki oleh benda tidak akan berkurang ya. Jadi kalau saat benda di atas, energi mekaniknya itu hanya energi potensial saja. Ketika bendanya jatuh, pada benda tersebut hanya bekerja gaya konservatif. Contoh gaya konservatif adalah gaya berat, gaya gravitasi, gaya magnet, atau gaya Lorentz ya, gaya magnet itu ya, gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah itu dia energi potensialnya bisa diubah kalau di sini menjadi energi kinetik seluruhnya. Nah, tidak ada energi yang hilang atau tidak ada tambahan energi pada benda. Nah, tidak bekerja gaya non-konservatif. Gaya non-konservatif itu contohnya adalah gaya gesek, ya, gaya tegangan tali juga itu termasuk gaya non-konservatif. Gaya normal juga termasuk gaya non-konservatif. Nah, untuk menghitung energi potensialnya, kalian gunakan persamaan EP/MGH ya. Nah, nanti kalian lengkapi saja ini. Nanti Bapak kirimkan PPT-nya untuk dibuat cheat sheet-nya ya. Waktunya cukuplah 2 hari ya. Nah, nanti dilengkapi ya, MGH-nya apa. Nah, untuk energi kinetik, EK ini persamaannya setengah MP kuadrat, M-nya massa, V-nya kecepatan. Untuk energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik, jadi sama dengan EP ditambah EK. Dan untuk hukum kekekalan energi mekanik, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Kalau dijabarkan menjadi ya energi mekanik kan EP ditambah EK, jadi ini EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Ya kalau dijabarkan lagi akan menjadi seperti ini ya, MGH1 ditambah setengah MP1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MP2 kuadrat. Nah, di percobaan, nah ini mumpung Bapak masih ingat ya, untuk mendapatkan gravitasinya digunakan dengan cara statis ya.
Cara statis itu pertama diukur masanya menggunakan neraca digital, kemudian diukur gaya beratnya menggunakan neraca pegas ya. Jadi didapat gravitasinya W dibagi M. Nah, ini. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai V-nya ini sama seperti di GJB, yaitu menggunakan persamaan D dibagi delta T. D itu adalah diameter bola, sedangkan delta T itu adalah waktu penggelapan sensor atau waktu benda ketika melewati sensor. Nah, ini percobaannya. Nah, yang A itu adalah percobaan yang pertama. Jadi benda itu selalu ditempatkan di titik A, nanti sensor ada di titik B. Dihitung H-nya, ini ketinggian relatif ya. Nah, dilepaskan, nah, nanti H-nya diubah-ubah. Kemudian untuk yang percobaan yang kedua, si bola tetap dilepaskan pada ketinggian 20 cm. Nanti sensor penggelap ya, ini diposisikan di sini, di sini ya. Jadi ada 5 titik. Titik A itu ketinggiannya 20 cm dari titik terendah. Titik terendah itu adalah titik ketika si ayunan bola ini berada dalam keadaan diam ya, di sini nih ya. Nah, di titik B ini CDE-nya bebas ya. Boleh C di sini, D di sini, E di sini, atau sebaliknya C di sini, D di sini, E di sini ya. Umumnya sih ini C itu di sini ketinggiannya 5 cm, D 10, E 15. Ini untuk alat-alatnya ya. Kita gunakan pencacah digital sama di GJB, cuman kita menggunakan delta T, pembatas cahaya atau sensor ya, light barrier, ayunan sederhana jadi menggunakan tali dan bola besi ya, jangka sorong untuk menentukan diameter dari bola. Hasil percobaannya, dari percobaan yang pertama itu didapat EP dan EK ya, nilai EP dan nilai EK. Nilai EP di titik A di titik tertinggi dan nilai EK di titik terendah. Nanti dibuat grafik seperti ini. Ya, jadi EP-nya di sumbu Y, EK-nya di sumbu X. Nggak apa-apa ya. Nah, nanti didapat sini ya. Nah, ini berarti gradien itu adalah gradien kan delta Y dibagi delta X, berarti ini nilai EP dibagi nilai EK. Nah, ini ya. Nah, di sini gradien menunjukkan efisiensi, yaitu seberapa besar energi potensial di titik tertinggi diubah menjadi energi kinetik di titik terendah. Ya, teoritisnya EP akan sama dengan EK, berarti gradiennya 1. Nah, di sini secara percobaan nilai B itu ya EP dibagi EK. Ini bisa lebih besar daripada 1, berarti kalau lebih besar daripada 1, nilai EP lebih besar daripada EK. Bisa juga ini yang B-nya EP dibagi EK kurang dari 1. Nah, ini maka nilai EP-nya lebih kecil daripada EK. Umumnya sih nilai B itu lebih besar daripada 1 ya. Jadi si EP-nya akan lebih besar daripada EK umumnya ya. Karena ketika turun ada sumber kesalahan, yaitu gesekan. Kalau ada gesekan energinya berkurang, berarti EP lebih besar daripada EK umumnya ya. Tapi
kalau di percobaan selalu aja ada hal unik ya. Nah ini misalnya tali mulur saat bergerak sehingga bola saat melewati sensor tidak tepat pada diameter ya. Kalau tidak tepat pada diameter berarti delta T-nya itu jadi lebih kecil ya karena tidak tepat diameter. Jadi delta T-nya jadi akan lebih kecil, maka menggunakan persamaan V sama dengan D dibagi delta T. Nanti kalian akan mendapatkan V-nya jadi lebih besar karena delta T-nya kecil. Sesuatu ya diameter dibagi sesuatu yang kecil nanti hasilnya jadi lebih besar. Maka di sini EK-nya karena rumusnya setengah MP kuadrat ini jadi lebih besar daripada yang seharusnya. Maka di sini didapat EK lebih besar ya EP. Nah, maka di sini gradiennya kan B itu tadi EP dibagi EK. Ini gradiennya kurang dari 1 ya, karena lebih besar EK ya. EK-nya di bawah. Ya. Yang kedua, tangan ikut mendorong saat benda dilepaskan. Berarti nanti ini ada tambahan energi ya, maka otomatis di titik B EK-nya lebih besar daripada EP. Ini juga sama dengan yang pertama ya. Nilai B-nya kurang dari 1. Nah, yang ketiga, adanya gesekan udara. Coba dari salah satu dari kalian, kalau ada gesekan udara, besar EK atau EP? EP ada di titik tertinggi, EK ada di titik terendah. Lebih besar EP, Pak. EP, Pak. Lebih besar EP ya. Jadi EK-nya di sini lebih kecil ya daripada EP. Maka gradiennya lebih besar daripada 1 ya. Ingat, gradien di sini EP dibagi EK. Ya. EP itu energi di awal, EK energi di akhir ya. Nah, kalau ada gesekan, energi di akhirnya berkurang. Berarti kalau EP-nya 10, EK-nya kurang dari 10, 9. 10 dibagi 9 ya lebih dari 1 ya. Nah, itu untuk sumber kesalahan. Nah, di hukum kekekalan energi ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman, oke. Kita lanjut ke modul yang keempat ya. Nanti setelah modul keempat ini rehat dulu ya 5 menit ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi tidak usah keluar dari Jimit, kita istirahat dulu aja 5 menit ya. Nah, modul keempat ini adalah tara kalor mekanik. Sama seperti hukum Joule, cuma ini perubahannya dari usaha mekanik menjadi kalor. Kalau di hukum Joule, energi listrik menjadi kalor. Nah, untuk teorinya ini ya. Untuk menghitung usaha mekanik menggunakan persamaan W sama dengan M kali G kali N kali VD. M di sini adalah massa beban. Bentar ya. M ini adalah massa beban. Ini gunakan satuannya kilogram. G di sini gravitasi ya, 9,8 kilogram, meter per second kuadrat. N di sini adalah jumlah putaran. V di sini 3,14. D di sini adalah diameter dari kalorimeter.
Sedangkan untuk menentukan besar kalornya, ini agak berbeda dengan hukum Joule. Di sini kapasitas dari kalorimeter ini dihitung ya, karena si kalorimeter juga menyerap panas, suhunya juga ikut naik. Nah di sini cek kalori ini yang besar ini kapasitas kalorimeter. Ini satuannya Joule per derajat Celcius ya, boleh Joule per Kelvin juga. Ditambah 4,2 dikali M air. M airnya ini dalam satuan gram. Kemudian delta T-nya ini perubahan suhu dalam satuan, biasa kita gunakan Celcius ya. Nah ini digunakan koreksi Newton. Nah koreksi Newton untuk penjelasannya tadi Bapak ya, silakan kalian eksplorasi sendiri. Tadi ada di hukum Joule. Kalian hitung-hitung kembali di TP-nya dapat angka nilai K-nya segitu dari mana, kemudian dapat nilai delta T1-nya segitu gimana ya, sampai dapat nilai Tmax ya. Nah itu pasti ada di UAS ya. Nah ini delta T-nya adalah perubahan suhu menggunakan koreksi Newton. Nah sumber kesalahannya ini sangat sama dengan hukum Joule ya. Ada 3 ya. Nah kalau yang secara teoritis yang bawah, jadi Q sama dengan W. Kalau yang ini yang atas berarti ini Q lebih besar daripada W. Dia sama. Ada energi yang masuk dari lingkungan ke sistem. Baik, sistem itu adalah kalorimeter dan air ya. Kalorimeter dan air. Nah yang kedua ini Q-nya lebih kecil daripada W ya. Yang berarti ini kebalikannya. Ada energi yang keluar dari sistem ke lingkungan. Nah itu jadi di tara kalor mekanik dan hukum Joule untuk sumber kesalahan sebetulnya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ya, karena yang dicari adalah perbandingan antara energi panas dengan W. Nah, perbedaannya W di tara kalor mekanik adalah usaha mekanik, sedangkan di hukum Joule adalah energi listrik. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman Pak. Aman ya. Kita rehat dulu ya, sekitar 7 menit lah. Kita lanjut lagi di 10.20. Kalian tidak usah leave dari Jimit ya, oke? Siap Pak. Baik Pak. Ya.
Baik ya, kita lanjutkan kembali. Oke, untuk yang modul kelima adalah mengenai faktor daya. Tujuan percobaan ini adalah menentukan nilai faktor daya arus bolak-balik secara teoritis dan secara eksperimen. Nah, secara teori ini ya, teori yang pertama, menentukan nilai faktor daya secara teoritis dulu aja ya. Faktor daya atau dalam ilmu elektronika itu cos pi ya. Ini cara menentukannya secara teoritis adalah menggunakan persamaan R dibagi Z ya. Ini ya, R dibagi Z. R itu adalah nilai dari resistor total. Sedangkan Z ini adalah nilai dari impedansi. Nah, impedansi itu adalah hambatan beban total akibat pemasangan resistor, induktor, dan kapasitor ya. Sebentar ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai dari impedansi, yaitu Z, kalian bisa menggunakan persamaan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC kurung tutup kuadrat ya. Nah, ini. Nah, XL itu adalah ini reaktansi induktif. Beban akibat reaktansi induktif itu adalah beban akibat pemasangan induktor. Induktor tuh bisa koil atau kumparan di dalam arus bolak-balik. Sedangkan XC ini reaktansi kapasitif.
beban akibat pemasangan kapasitor di dalam arus bolak-balik ya. Nah, untuk menentukan nilai dari XL, kalian bisa menggunakan persamaan omega kali L, di mana omega itu adalah frekuensi sudut. Sedangkan L adalah nilai induktansi ya, dari koil atau kumparan. Bisa juga menggunakan persamaan omeganya, bisa kalian jabarkan 2VF kali L. Nah, ini untuk nilai XL. Sedangkan untuk XC ini persamaannya adalah 1 dibagi omega C. C itu adalah kapasitansi dari kapasitor. Nah, ini nilainya, satuannya ini farad ya. Kalau induktansi ini nilainya Henry. Untuk R, XL, XC, dan Z itu nilainya adalah satuannya adalah ohm ya. Nah, ini juga XC bisa persamaannya 1 dibagi 2VFC ya. Ini secara teoritis untuk menentukan nilai dari faktor daya. Nah, untuk secara eksperimen, faktor daya ini atau cos P ya, ini sama dengan P efektif dibagi V efektif kali I efektif. Nah, data nilai P efektif bisa kalian dapatkan dari wattmeter. Untuk V efektif menggunakan voltmeter yang disetting bisa menggunakan arus bolak-balik, dan I efektif ini menggunakan ampere meter. Sama ya, disetting harus arus bolak-balik, jangan yang searah. Kalau yang searah nanti tidak bisa ya. Nah, ini rumus dasarnya ini awalnya dari ini ya. P efektif itu sama dengan V efektif I efektif kali cos P ya. Nah, ini persamaan rumus dasarnya. Nah, ini kan persamaan ini kalian turunkan di TP ya, di TP saya lupa nomor 1 atau nomor 2 ya. Nah, ini kalau kita sandingkan dengan persamaan regresi linear, Y sama dengan, nah B-nya itu bukan di P efektif I efektif, tapi di sini ya, B. Ini X-nya. Nah, ini plus A ya. Jadi ini A-nya 0 gitu ya. Jadi nanti didapat bahwa data Y itu adalah P efektif, data X P efektif kali I efektif, sehingga gradien itu adalah nilai dari faktor daya ya. Nah, ini nilai dari faktor daya ya. Nah, begini. Jadi untuk secara teoritisnya. Nah, hasil percobaannya di percobaan 1 dan 2 itu ada gradien ya. Nah, gradien itu adalah nilai dari faktor daya atau cos P ya. Nah, ini secara teoritis yang nggak mungkin nilai faktor daya itu berada pada rentang 0 sampai dengan 1 ya. Nah, itu ya nilai dari faktor daya. Jadi kalau dibuat nanti grafik, nah ini di sumbu Y-nya P efektif, ini V efektif kali I efektif. Nah, nilai B-nya nggak mungkin 1 ya, tergantung percobaannya. Nah, gini. Tapi yang Bapak ingat, untuk percobaan 1, nilai faktor dayanya itu adalah 0,6 sekian ya. Untuk percobaan 2, nilai faktor
dayanya 0,9 sekian. Nah, di percobaan 3, ketika R-nya itu diperbesar, maka nilai faktor dayanya juga jadi membesar ya. Jadi percobaan 3 tuh ada R-nya tuh mulai dari 10, R-nya 20, R-nya 40, dan sampai R-nya 80. Ini tuh nilai faktor dayanya meningkat ya. Nah, jika nilai R diperbesar ya. Nah, ini. Nah, tapi nilai faktor daya itu tidak bisa lebih dari 1 ya. Jadi hanya berada dalam rentang 0 sampai dengan 1. Nah, sumber kesalahannya apa? Nah, ini sumber kesalahannya yang pertama adalah penggunaan kabel ya. Kabel dan alat ukur ini memiliki hambatan dalam. Nah, hambatan dalam ini tidak diukur ya. Nah, karena tidak diukur ya pasti karena ini hambatan dalam ini berada dalam rangkaian listrik arus bolak-balik, ya pasti harusnya ini dia mempengaruhi ya. Jadi seharusnya hambatan dalam di kabel dan di alat ukur harusnya dihitung ya, sehingga kita tahu seberapa pengaruh hambatan dalam ke nilai faktor daya ya. Jadi kalau kabel makin panjang, sesungguhnya hambatannya juga makin membesar dibandingkan kabel yang pendek. Tuh ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini ya. Yang kedua itu skala alat ukur ya. Skala alat ukur terutama wattmeter dan voltmeter, yaitu dengan nilai NST-nya 1. Ini terlalu besar ya. Ini harusnya perlu diperkecil. Nilai nilai skala terkecilnya ya. Nah, yang wattmeter itu tidak bisa diperkecil lagi karena menggunakan 30 watt itu bisa lebih kecil. Nah, yang voltmeter sesungguhnya bisa diperkecil ya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi itu dijadikan sumber kesalahan. Yang ketiga itu harus dihitung lagi ya nilai hambatannya, R-nya apakah benar 10 ohm, 20 ohm ya. Kemudian hambatan dalam dari coil juga ya 9,5 itu apakah benar 9,5, jadi perlu dicek juga, perlu dihitung gitu ya. Kemudian nilai L-nya ya 36 milihenry ya. Ini juga perlu dihitung, dan satu lagi kapasitansi kapasitornya ya. Nah, ini nilai C ini apakah betul atau harusnya dia dicek lagi ya, apakah nilainya ada perubahan nggak, karena alatnya kan sudah lama ya. Nah itu ya. Nah, sebelum ke hukum Boyle, ada yang mau ditanyakan? Aman?
Aman nggak? Cukup Pak. Pak. Oke, kita lanjut ke hukum Boyle ya, yang keenam. Nah, di percobaan hukum Boyle ini tujuannya adalah menentukan tekanan udara luar menggunakan prinsip hukum Boyle untuk gas dalam pipa U dan menentukan jumlah mol gas dalam ruang tertutup. Nah, di sini kalian kan menggunakan persamaan PPi sama dengan nRT ya. Nah, P di sini adalah tekanan. Nah, biasanya kita menggunakan kalau SI-nya adalah Pascal ya. Nah, di sini 1 bar itu sama dengan berapa Pascal? 100.000 ya. Pascal. Jadi 1 milibar itu 100 Pascal ya. Ini volumenya Pi volume untuk satuan SI-nya meter kubik ya. N-nya jumlah mol. Ini satuannya mol. R-nya konstanta ya, 8,31. T-nya adalah temperatur suhu mutlak. Nah, di sini jangan gunakan Kelvin jangan gunakan Celsius ya, gunakan Kelvin. Di mana Kelvin itu sama dengan Celsius ditambah 273 ya. Nah, ini. Nah, ya. Nah, di percobaan ini kita menggunakan hukum Boyle. Jadi kalau Boyle itu suhu awal dan suhu akhir itu harusnya sama ya. Maka akan berlaku P1 ya, itu di atas ya, kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, di gambar 1 ini P1 itu sama dengan P2 ya. Jadi sedangkan kalau di gambar 2 ini P2-nya ini anggap ini apa? P1 itu awal, berarti P2-nya lebih besar ya. Nah, volumenya sebaliknya ya. V1-nya lebih kecil, sebaliknya ya, lebih besar daripada V2. Kalau di gambar 3 itu P1 lebih besar daripada P2. Ini V1-nya jadi lebih kecil daripada V2 ya. Nih, jadi ini lihat kalau pipa bagian kanan dia angkat ke atas, volumenya mengecil, berarti tekanannya bertambah. Kalau pipa bagian kanan diturunkan, volumenya membesar, berarti tekanannya berkurang. Nah, kalau dibuat dalam bentuk grafik, nah ini grafiknya ya. Nah, yang sebelah kiri ini grafik P terhadap Pi, bentuk grafiknya seperti ini. Yang tengah P terhadap T, nah, jadi lurus saja. Yang kanan V terhadap T. Nah, ini sama ya, karena suhunya tidak berubah. Jadi ya konstan aja, berapapun volumenya, suhunya tetap segini ya. Misalnya kalau ini suhu ruang 27 lah, atau 25 ya, 27 lah. Berarti ini 27 derajat Celcius. Atau boleh 300 ya, 300 Kelvin. Ini juga sama ya, 27 derajat Celcius, ini 300 Kelvin. Jadi ya segini aja apa, si suhunya tidak mengalami perubahan. Nah, di percobaannya menggunakan persamaan grafik ya, grafik ini H terhadap 1/L.
Nanti bentuk grafiknya gini ya. Nah ini min n. Tidak, kalau di hukum Boyle gradien sama interceptnya tidak menggunakan B sama A, tapi menggunakan M sama N ya. Ini gradiennya M. Nah gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Join. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah di sini untuk ya. Ada yang mau ditanyakan? Aman Pak. Oke. Nah untuk menentukan bar coba, nah, gunakan persamaan bar coba tuh rho kali G kali N ya. Nah, dibagi 10.000 ya. Nah rho-nya ini 13.600. G-nya 9,8. Nah, N-nya ini dalam sentimeter aja ya. Misalnya kalau ini kalau di biasanya sih ini sekitar 69 kalau yang bagus ya. Ini masukkan 69. Bagi ini min 69 ya. Jadi nanti N itu sama dengan min A. Jadi min 69 dapatnya 69 ya. Ini 10.000. Didapat ini satuannya adalah milibar. Nah, gitu. Sebentar ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk jumlah molnya, sini aja ya jumlah molnya. Nah, cari dulu nilai C-nya pakai rumus rho kali G kali A kali M ya. Ini luas. Luas dari penampang tabung ya. Nah, ini satuannya meter kubik. Nah, M ini gradien. Nah, ini satuannya meter kuadrat ya. Nah, rho-nya ini 13.600. G-nya 9,8 ya. Jadi A-nya nanti ya harus cari dulu ya A sama M. Nah, nanti untuk mendapatkan jumlah mol N itu sama dengan C dibagi RT. Nah, ini suhu ruang rata-rata ya. Nanti ini kalau yang betul ini dapatnya itu kali 10 pangkat min 4 mol. Nah ini ya tuh X-nya ya. Nah, si X-nya itu antara 1 sampai dengan 10 ya. Ini lebih besar sama dengan ini kurang. Nah, jadi ordernya 10 pangkat min 4 ya. Kalau dibuat notasi ilmiah. Nah untuk sumber kesalahannya ini ada 3 lah bisa ya. Yang pertama itu suhu ruang berubah-ubah ya. Berubah. Harusnya sih suhunya dibuat konstan, tapi ini suhu ruang berubah.
Sebetulnya ini bisa diakali dengan menggunakan ruangan ber-AC ya. Karena kalau ruangan ber-AC bisa suhunya itu diatur ya, tidak berubah gitu. Yang kedua, ini ada kebocoran gas. Bocoran di kran ya. Ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan pemasangan atau diperbaiki lah karetnya ya. Ini karena karetnya sudah keras. Ini biasanya kita pasang stempet atau gemuk ya, atau paselin gitu ya, stempet. Tapi karena dipasang stempet, ini stempetnya malah masuk ke dalam tabung ya. Nah, kalau kalian ingat, ini ada di bagian atas raksa ya. Nah, jadi sebetulnya ya supaya sumber kesalahannya berkurang, harusnya menggunakan ruang ber-AC. Ruangannya agak kecil aja ya, jadi AC suhu ruangnya tidak mengalami perubahan yang drastis. Nah, supaya tidak terjadi kebocoran keran, karetnya kan itu karena sudah keras, harusnya diganti dengan yang lebih elastis sehingga gas akibat tekanan yang bertambah tidak bocor ya. Terus tidak perlu menggunakan stempet ya. Jadi ya ini ya sumber kesalahannya lebih banyak ke teknis ya daripada ke teori ya. Oke, untuk modul 6 ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Aman, Pak. Aman. Oke, kita lanjut ke modul 7 ya, rangkaian resistor. Nah, ini tujuannya ada dua ya, mengamati keberlakuan hukum Kirchhoff untuk arus dan hukum Kirchhoff untuk tegangan listrik pada rangkaian tertutup arus searah. Jadi pakai DC ya, yang terdiri dari sumber tegangan dan beberapa resistor. Yang kedua, menentukan resistansi listrik resistor menggunakan ampermeter dan voltmeter, baik resistor tunggal, yaitu resistor pada rangkaian seri, kemudian resistor pada rangkaian paralel, dan resistor pada rangkaian kombinasi ya. Nah, teorinya adalah ini ya. Jadi kita menggunakan dua hukum. Yang pertama adalah hukum Ohm untuk resistor homogen. Resistor homogen itu resistor yang nilai R itu sebetulnya kalau suhu berubah, nilai R berubah. Tapi ini kita asumsikan tidak ada perubahan suhu, nah, maka nilai R-nya tetap ya, yaitu V dibagi I. Nah, untuk yang hukum Kirchhoff-nya ada dua ya. Yang pertama adalah jumlah arus yang masuk pada suatu cabang itu sama dengan jumlah arus yang keluar pada cabang tersebut. Jadi kalau misalnya ada rangkaian yang cabang ya masuk 10, berarti kalau terurai ya yang terurai itu terbagi itu dijumlahkan ya harus 10 juga. Nah, kalau untuk tegangan listrik ini jumlah sigma V, jadi jumlah sumber tegangan ditambah jumlah perkalian antara arus dan hambatan atau resistor itu harus sama dengan 0 untuk loop tertutup ya pada suatu loop. Nah, ini di rangkaian yang seri. Nah, untuk yang rangkaian yang seri ini berlaku, misalnya di sini ini ada V1, ini ada V2. Nah, ini berlaku V ini V gitu ya. Ini sama dengan V1 ditambah V2 ya.
Kemudian untuk arusnya, ini I sama dengan I1 sama dengan I2 ya. Jadi kalau di dalam rangkaian seri itu arus itu sama ya, tidak mengalami bagi ya, karena tidak ada cabang. Nah untuk tegangannya yang terbagi ya. Kalau R1 dan R2 nilainya sama, P totalnya dari sumber tegangan ini 10 volt, makanya ini bakal terbagi jadi 5 dan 5 ya. Ini untuk rangkaian seri. Untuk yang paralel, nah ini untuk V-nya ini sama dengan ya, V total itu sama dengan V1 sama dengan V2. Untuk arusnya ini I sama dengan I1 ditambah I2 ya. Nah jadi kalau di paralel itu biasa kita gunakan di rumah. Jadi kalau R1 kita cabut, maka arus masih bisa mengalir ya ke R2. Sedangkan kalau di seri di sebelumnya R1 kita cabut, ya udah R2 mati ya. Kalau di paralel ini enggak ya. Jadi rangkaian listrik di rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Lanjut untuk kombinasi. Nah di sini ini berlaku V total itu sama dengan V1 ditambah P paralel ya. Di mana P paralel itu sama dengan V2 sama dengan V3. Ini juga sama dengan I total dikali R paralel ya. Nah, untuk arusnya I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah ini ya untuk kombinasi ya. Jadi untuk P paralel ini V2 sama dengan V3 ya. Jadi ini sama nih. Tegangan yang dimiliki oleh R2 dan R3 itu sama. Sedangkan dengan R1 ini berbeda ya. Tapi kalau R2 dan R3 R paralelnya sama dengan R1 ya pasti tegangannya bisa kemungkinan sama ya. Nah, untuk sumber kesalahannya ya. Yang pertama itu adalah adanya hambatan dalam ya. Kemudian ada juga hambatan di alat ukur ya. Alat ukur. Nah, ini hambatan dalamnya hambatan dalam kabel ya. Nah, ini sumber kesalahannya. Yang kedua, jika jadi kenaikan suhu, maka nilai resistor juga berubah ya. Nah, ini persamaannya R sama dengan R0 kurung buka 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, jadi ini alfa itu koefisien muai linier. Ya. Yang ketiga, ini kan kita menggunakan aki ya. Nah, sebetulnya tidak aslinya menggunakan aki, tidak menggunakan power supply. Nah, aki ini harus di charge ya.
ini agar tegangannya sesuai ya. Kurang lebih untuk rangkaian resistor ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman, Pak. Aman, oke. Nah, yang terakhir ya, yaitu hukum Charles. Ini tujuannya ya menentukan tekanan udara luar menggunakan hukum Charles. Nah, di sini ini kita sama ya menggunakan persamaan gas ideal P sama dengan nRT. Nah, di sini ada grafik ya. Grafiknya yang pertama P terhadap V ini pasti karena tekanannya konstan ini lurus gini. Nah, kalau di P terhadap T ya ini sama konstan juga lurus. Maka kita gunakan yang satu lagi yang ini ya. V terhadap T. Nah, ini maka akan naik seperti ini ya. Nah, ini ada gradien. Nah, kita sama ya menggunakan persamaan V sama dengan nRT dibagi P. Sama ini juga ya. Y sama dengan BX plus A. Ini jadi ini 0 ya. Jadi dapat data Y itu adalah V. X-nya itu adalah T. Maka di sini B itu sama dengan NR dibagi P. Nah, dari sini dapat P itu NR dibagi B ya. Untuk mendapatkan besar tekanan udara luar ya. Ini untuk hukum Charles. Bentar ya. Nah, itu aja ya. Nah, jadi nanti tinggal berapa volumenya ya. Dan T-nya saja yang diatur. Nanti dari sini didapat nilai gradiennya menggunakan kalkulator. Jangan lupa nanti hari Senin bawa kalkulator ilmiah dan cheat sheet ya. Nah, nanti didapat nilai gradien B. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini ya. P sama dengan NR dibagi B. Nah, untuk mencari N-nya itu kan perlu ya. Maka N itu sama dengan PP dibagi RT. Nah, ini saat keadaan awal ini P-nya menggunakan bar coba. Volumenya menggunakan luas alas kali tinggi ya. Mula-mula R-nya 8,31. Nah, T-nya itu suhu awal ya. Suhu mula-mula. Nah, itu ya. Nah, untuk sumber kesalahannya, satu adalah ini agak sulit untuk mengukur diameter pipa kapiler ya. Ini sulit diukur. Yang kedua adalah ini ya, suhu koreksi ya. Ini menggunakan perhitungan. Tidak diukur langsung ya. Dan yang ketiga agak sulit juga mengukur tinggi ya, tinggi kolom udara.
karena di situ ini walaupun sudah menggunakan kaca pembesar ya. Nah, ini agak sulit juga ya. Karena di sana walaupun sudah menggunakan kaca pembesar ditambah di belakang rak satu ada kertas milimeter block ya. Ini tetap agak sulit untuk mengukur tinggi kolom udara. Oke. Silakan ya. Kita sesi tanya jawab. Boleh bertanya mulai dari bagian pengukuran sampai dengan ke hukum Charles. Oke. Waktunya Bapak persilakan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, Mulia, ada yang mau ditanyakan nggak? Bapak, aku mau nanya Pak. Ya, silakan. Tadi yang jangka sorong, kan kalau misalkan nyari skala Indonesia tuh harus skalanya tuh yang lurus kan? Tapi waktu tadi Bapak kasih soal, kayak ada beberapa gitu yang lurus, itu tuh gimana nentuinnya Pak? Yang ke satu atau yang kedua? Yang kedua Pak. Yang ini ya? Iya Pak, tuh banyak gitu yang sejajarnya tuh. Oke, ini mungkin nanti kalau di soal sih nggak ada yang kayak gini ya di non newsnya. Tapi biasanya kalau misalnya ada banyak yang sejajar, nanti dikasih tanda panah. Oh gitu Gitu Pak. ya. Oke Pak. Nah, jadi misalnya kalau jawabannya misalnya menghendaki 5 gitu ya, nanti dikasih panah gini. Nah gitu. Oh berarti itu non newsnya tuh di 0,05 gitu ya. Nah di sini itu nggak akan terlalu dempet ini ya. Jadi pasti agak melenceng lah gitu. Agak diambil ininya agak geser ke kanan gitu ya. Nah, yang jelas jangan di sini ya. Ini kadang masih ada mahasiswa yang masih di sini. Nah ini salah. Jadi fokusnya tuh di daerah sini ya. Karena ketika benda ini dihilangkan, 0 ini tuh sama 0 yang atas tuh nempel ya, pas. Gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan ini ya. Bentar ya. Bentar Bapak stop sharing dulu. Nah, coba kalian simulasi jangka sorong ya, cek. Ini ada screenshot Bapak di Google Chrome? Ada Pak. Nah, gunakan yang ini ya. Nah, boleh pakai ini nih ya. Tinggal kalian pakai aja nih stefanelli.eng.br ya. Nah, tinggal pakai aja nih. Ini untuk yang nilai skala terkecilnya 0,005 ya. Nah, jadi ini lihat nih untuk meningkatkan. Nah, lihat kalau ini digeser tuh, 0-nya itu sama 0 ketemu.
Jadi jangan di sini ya. Jadi di sini. Nah, ya kalau misalnya pengen ini 19,35 itu dalam milimeter ya. Kalau sentimeter ya 1,965 ya. Jadi ini dapat dari mana 1,965? Ini yang atasnya 1,9. Ini 65 itu sejajar dengan yang atas ya. Nah, kalau misalnya ini 20,75 berarti ini di 2 cm. Jadi 2,0. Nanoniusnya di 75. Gitu ya. Nah, nanti di soal nggak akan membingungkan kalian. Jadi pasti ada lah gitu ya. Untuk pengukuran pasti ada lah Bapak kisi-kisinya ya, salah satunya pengukuran. Nah, tapi dengan ketidakpastian ya, jadi harus bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan sampai nanti nilainya di bawah ya, karena nilai UAS ini bisa ya kalau nilainya bagus bisa membantu nilai fisika secara keseluruhan, ya kalau kurang juga mengurangi ya. Yang lain ada? Makasih Pak. Oke, mau lihat ada lagi? Udah cukup Pak. Oke, yang lain laki-laki? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak tutup perkuliahan hari ini. Nanti Bapak akan kirimkan PPT yang tadi sebagai bahan untuk belajar ya. Jangan lupa kalian buat sesuai dengan aturan ya. Cheat sheet-nya 1 lembar dan A4 dan harus dikumpulkan ya. Nanti mungkin ada nilai tambahan untuk cheat sheet. Jika tidak mengumpulkan mungkin ada pengurangan ya. Jadi harus dibuat cheat sheet-nya. Cheat sheet-nya tidak boleh fotokopian rekan, jadi hasil karya sendiri menggunakan pulpen ya. Jangan menggunakan pensil. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, Bisa, ya. Pak. Oke, Bapak tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Terima kasih Pak.